Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa angkatan 57 IPB. Di sini kami merupakan kelompok yang bertujuan untuk melakukan proyek sinergi dari hasil pelatihan 7 Habits kami di Universitas Tercinta IPB University. Proyek sinergi merupakan proyek yang berusaha untuk mensinergikan setiap anggota kelompok kami untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk sesama. Akan tetapi berkaitan dengan keterbatasan tempat dan sosial dikarenakan pandemi COVID-19, maka kami membuat proyek sinergi dalam bentuk virtual, di mana proyek ini berisikan rangkuman tentang 7 Habits yang kami harapkan dengan menyebar luaskan 7 Habits ini akan menambah kebermanfaatan dari 7 Habits yang semoga bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia sekalian. Menjadi proaktif yaitu meraih kendali hidup saya, bertanggung jawab atas pilihan yang saya ambil. Kita memiliki kebebasan untuk memilih dan mempengaruhi hidup. Nah, ada dua tipikal, ada reaktif, ada proaktif. Nah, reaktif itu adalah memberi respon tanpa memikirkan atau mengendalikan reaksimu. Bereaksi berdasarkan hati pada saat itu. Sedangkan proaktif, ketika ada stimulus, akan berpikir sejenak untuk memilih respon yang paling efektif. Proaktif tidak selalu sejenak, bisa menjadi meluangkan waktu untuk bersikap efektif, entah itu lama atau sebentar. Jadi kedepannya, ubah kata perlu dan harus menjadi saya memilih untuk atau saya akan. Selain itu, ada juga yang disebut lingkaran pengaruh dan lingkaran kepedulian. Lingkaran pengaruh akan menambah lingkaran kepedulian, sedangkan lingkaran kepedulian akan mengecilkan lingkaran pengaruh. Nah, kesimpulannya adalah jadilah proaktif agar mendapat hasil yang baik dari orang lain, mendapat respon yang menyenangkan dari orang lain pula. Terima kasih. Kebiasaan 2, mulai dengan tujuan akhir. Lihat, berbuat, dapat. Lihat, saya memiliki misi untuk tujuan saya. Berbuat, saya menjalani misi tersebut. Dapat, saya membayangkan hasil yang akan saya dapatkan. Memiliki tujuan akhir akan mengefektifkan pekerjaanmu. Dalam hidup ini terdapat 2 penciptaan, yakni penciptaan mental dan penciptaan fisik. Fisik adalah penciptaan kedua setelah kita membangun atau mendesain mental. Mental ibarat cetak biru sebuah gedung, dan fisik adalah gedungnya itu sendiri. Orang yang efektif akan memulai aktivitasnya dengan rencana yang jelas, sehingga sangat penting di sini untuk menyusun misi pribadi. Misi pribadi akan berfungsi layaknya kompas dan peta kehidupan yang akan memudahkan kita mengambil langkah, bahkan hingga mengambil keputusan di saat-saat sulit. 5 hal yang harus dilakukan untuk menyusun misi pribadi. Pertama, memikirkan orang-orang yang berpengaruh pada hidup kamu. 2. Menemukan dan mengenali bakat dan anugerah alamiah kamu. 3. Menemukan 5 hal yang paling berharga bagi hidupmu. 4. Menemukan dan mengenali hal-hal yang paling berharga dalam kehidupan pribadimu. 5. Menemukan hal-hal yang paling berharga dalam kehidupan profesional kamu. Kebiasaan 3. Dahulukan yang utama akan membantu untuk mengenal dan memprioritaskan hal-hal yang sangat penting. Yang pertama yaitu fokus pada prioritas. Penting adalah prioritas, nilai utama, sasaran, dan misi. Mendesak yaitu membutuhkan perhatian segera. Mendesak penting yaitu penunda. Mendesak tidak penting yaitu sungkan. Penting tidak mendesak yaitu perencana. Tidak penting dan tidak mendesak yaitu pemalas. Yang kita harus capai adalah kuadran 2 atau perencana. Kita harus berfokus pada kuadran 1 dan 2, jangan kuadran 3 dan 4. Contoh kuadran 1 dan 2 yaitu tugas kuliah, kewajiban di rumah, berbakti kepada orang tua, refreshing, kewajiban beragama, dan berolahraga. Contoh kuadran 3 dan 4 yaitu bermain terlalu lama, mengobrol terlalu lama, diskusi yang tidak jelas, debat kusir, membuang-buang waktu main HP, dan bermain game. Kebiasaan 4. Kemenangan pribadi yang berisi kebiasaan 1-3 adalah akar yang merupakan sifat kita sendiri. Kemenangan publik berisi kebiasaan 4-6 diibaratkan batang pohon, daun, dan tubuh pohon itu sendiri. Asahala gergaji yang merupakan kebiasaan 7 diibaratkan dengan matahari. Kemenangan publik akan terjadi apabila kamu bisa bekerja sama dengan baik. Kebiasaan 4.
Berpikir menang-menang adalah bekerja sama untuk bersinergi, bukan bersaing. Menang kalah, kalah menang, kalah menang-menang. Teman merupakan menang-menang, orang tua merupakan kalah menang, adik merupakan menang kalah, kakak merupakan kalah menang. 1. Menyeimbangkan keberanian tinggi dan timbang rasa. Sikap yang ditunjukkan Tony adalah kalah menang karena ia bergantung kepada Valencia dan dia berfrustasi. Sikap yang ditunjukkan Valencia adalah kalah menang karena merasa dirinya tidak dibutuhkan dan merasa bahwa kelompoknya bisa tanpa dia. Yang harus dilakukan Tony untuk menang-menang adalah berusaha untuk berkomunikasi baik-baik dengan Valencia dan seluruh anggota lainnya, dan juga berpikir bahwa dia selalu bisa keluar dari masalah tanpa tergantung kepada orang lain. Yang harus dilakukan Valencia untuk menang-menang adalah percaya diri dan yakin bahwa kelompoknya membutuhkannya dan sebaiknya memberitahukan jika mau izin. Bank kepercayaan. Setoran akan menambah kepercayaan. Setoran adalah hal-hal baik yang kita setorkan kepada orang lain. Tarikan adalah tarikan egois kita atau hal-hal negatif yang kita lakukan. Itu akan membuat kita semakin menarik egois kita, sehingga orang lain tidak percaya dan tidak suka lagi semakin ditarik. Kebiasaan 5. Mengambil prinsip bahwa diagnosa harus dilakukan sebelum memberi pengobatan. Pemahaman diperoleh dengan cara mendengarkan. Dengan berusaha memahami dahulu sebelum menyampaikan pandangan akan membuat kita menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Yang dilihat, jika saya mendengarkan untuk memahami, maka saya dipahami. Yang dilakukan, saya melakukan mendengar empati. Yang didapatkan, saya mendapatkan hubungan yang erat. Ada beberapa tingkatan mendengarkan. Yang pertama mengacuhkan, yang kedua berpura-pura mendengarkan, yang ketiga memilih-milih apa yang didengarkan, yang keempat memperhatikan, fokus, dan bersikap sopan, yang kelima mendengarkan dengan mata, hati, dan telinga pada seluruh pesan yang disampaikan. Respon autobiografis yaitu probing, menggali, evaluating, menyetujui atau tidak, advising, menasihati, interpreting, menafsirkan. Jadi dengarkan dulu, baru berikan nasihat. Beri waktu kepada pembicara untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Jauhkan keinginan untuk memberikan solusi, jadilah orang yang ingin memahami. Mendengarkan dengan empati yaitu dengan menggunakan mata, hati, dan telinga. Berdiri dengan perasaan orang lain, mempraktekkan sikap bercermin atau mirroring. Habits yang keenam yang kita pelajari dari 7 Habits adalah mewujudkan sinergi, di mana sinergi merupakan kebiasaan terakhir dalam mencapai kemenangan publik, yaitu hasil dari suatu kerjasama dan kepercayaan. Sinergi terjadi apabila 2 orang atau lebih bekerja sama. Kesimpulan, kebiasaan 6 adalah sinergi dengan baik akan menghasilkan orkestra yang indah. Kita terdiri dari berbagai suku dan prestasi. Sinergi akan membantumu mendapatkan manfaat dan kerjasama dengan orang lain secara kreatif. Lakukan dengan cara mencari alternatif ketiga, yaitu ketika kita berpikir dalam mentok, maka cari alternatif lain dalam bekerja sama. Contoh kata sinergi adalah, ini bukan tentang menggunakan cara siapa, melainkan cara yang lebih baik. Contoh sinergi sebuah kota. Dalam video digambarkan bahwa suatu desa membangun sebuah sinergi yang dipelopori oleh seseorang yang mungkin sudah menerapkan 7 Habits sebelumnya. Bagaimana sebuah kota yang penuh sampah dapat dimanfaatkan sampahnya didaur ulang menjadi alat musik yang dapat dimainkan. Habits yang ketujuh dan merupakan habits yang terakhir adalah asal gergaji. Aksinya dari asal gergaji ini adalah ketika melihat, kita akan merasa untuk mengembangkan diri kita, kemudian lakukan, menyusun dan mencapai sasaran dapat, maka kita akan selalu merasa terbarukan. Perangkat gergaji dan bentuk asahan yang pertama adalah tubuh. Bagaimana mengasahnya dengan berolahraga? Pikiran, bagaimana mengasah dengan membaca? Hati, bagaimana mengasah dengan memupuk hubungan pribadi? Serta jiwa, mengasahnya dengan melayani orang lain. Makna asah gergaji adalah, asah gergaji adalah meluangkan waktu untuk memperbarui dirimu. Itu berarti menjaga dan meningkatkan aset yang sangat berharga, yaitu diri kita sendiri. Tentang asah gergaji adalah, mengasah gergaji adalah kegiatan bagaimana kita menginvestasikan diri kita. Mengasah gergaji diibaratkan bahwa kita adalah gergaji yang dipakai setiap hari bekerja, belajar, dan sebagainya. Sekian pemaparan proyek sinergi 7 Habits dari kelompok kami.
Apabila ada yang salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.